Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berhasil bergabung di Google Meet ini. Sebelumnya, kabar kalian gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah Ibu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, silakan Fauzian pimpin doa. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih Fauzian. Selanjutnya, apakah kalian sudah menginstalkan Google Classroom? Jadi nanti Ibu ngeceknya dua ya, ada di Google Classroom dan di Google Meet ini. Pembelajaran kita hari ini, kita pembelajaran minggu ini masih melalui pembelajaran daring dan akan budaya praktek based learning. Kalian tetap nanti akan mana kalian pasti lalu berdiskusi dengan kelompok yang memiliki tema yang sama. Kalian juga boleh melakukan tanya jawab dan tentunya ada penugasan. Dan itu semua ada di Google Classroom. Nah, selanjutnya di sini untuk peta konsepnya. Nah, untuk peta konsepnya yang kita bahas itu mengapa dari ketimpangan sosial itu pertama itu kemiskinan, yang kedua itu keterantaran, ketiga keterpencilan atau ketertinggalan. Ya sudah Ibu cek ya di Google Classroom terkait dengan pembelajaran juga ya, atau kalian cari informasi banding terkait dampak dari ketimpangan sosial. Di buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan juga ada ya mengenai dampak sosial. Nah, diskusi kelompok kalian pada pertemuan kita kali ini yaitu kelompok 1 sampai 12 itu membahas mengenai kemiskinan. Nah, untuknya keterantaran dan selanjutnya mengenai keterpencilan atau ketertinggalan. Nah, untuk materi yang pertama terkait dengan kemiskinan. Coba di sini siapa yang berpendapat mengenai kemiskinan? Silakan nyalakan mikrofonnya. Dan juga semua bagi menyalakan. Coba sebelum bahas mengenai kemiskinan, menurut kalian itu apa? Ini pernah dibahas juga waktu kelas 11 ya. Ayo siapa? Halo, apakah Fauzian mau? Kalau menurut Fauzian, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana suatu ekonomi sebuah keluarga kepada mestinya jadi serba kekurangan. Ya, betul. Nah, jadi yang namanya kemiskinan itu berarti ketika orang atau masyarakat tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemarin yang kebagian kemiskinan siapa? Yang absennya dari 1 sampai 12. Silakan kemukakan pendapat kalian terkait dampak ketimpangan sosial kemiskinan. Baik, silakan ya. Jadi kalau menurut saya dampak dari ketimpangan sosial berdasarkan kemiskinan itu yang pertama itu meningkatnya tingkat kriminal. Hanya kan kalau masyarakatnya minim lebih cenderung lebih mencari uangnya dengan cara yang tidak halal ya Bu, seperti munculnya. Ya. Bisa ya, jadi di sini dari kemiskinan tadi bisa berdampak terhadap tadi tindakan kriminalitas misalnya betul. Nah, sekarang yang kedua, yang kemarin kebagian kecelakaan siapa? Absen 13 sampai
Fauzian, Bu. Ya, silakan Bu Suzan. Kalau menurut Fauzian, ketimpangan sosial tentang ketelantaran bisa terjadi karena eh, hubungan tidak harmonis kedua orang tua atau mengarah ke perceraian. Biasanya anak akan terlantar dan menjadi korban. Terus tadi kan dijelaskan seperti kalau misalkan orang tua yang sudah tidak produktif akan dianggap beban. Biasanya anak tersebut menjadi malu dan gengsi dan melupakan jasa orang tuanya dan makan mereka ke panti jompo. Ataupun ketelantaran anak bisa saja terjadi karena adanya keri orang tua karena anaknya memiliki penyakit bawaan atau Ya, betul bisa ya orang merasa malu karena anaknya memiliki kekurangan pada akhirnya ditelantarkan atau bisa juga karena memang mereka tidak mampu untuk membiayai anak-anak sehingga anaknya dibiarkan terlantar. Jadi banyak faktor yang bisa menjadi menjadi ketelantaran terjadinya ketelantaran tersebut. Nah, sekarang yang ketiga keterpencilan tertinggalkan. Kemarin siapa yang bagian ketertinggalan? Siva di bawah kan dari S. Silakan Pak. Jadi penyebab pangan ketertinggalan itu karena misalnya di daerah yang terpencil kayak fasilitasnya kurang, terus kayak dari pendidikannya juga kurang seperti di kota kayak gitu, bukan Bu? Iya, betul. Jadi memang tertimpang sosial antara di kota ataupun dengan di pedalaman seperti ini jelas berbeda ya. Betul apa yang katakan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian evaluasi. Jadi untuk evaluasi Ibu cek di Classroom kan bisa mengisi Google Classroom itu ada 10 soal PG dan soal esai. Nah, usahakan untuk yang esai itu penjelasannya harus jelas ya. Jadi jangan hanya satu kalimat, tapi minimal kan yang Ibu minta itu terkait dengan upaya kreatif menurut kalian. Nah, jadi kalian usahakan minimal upayanya itu 3 ya. Nah, jadi itu yang akan menjadi penilaian. Karena bobot nilainya berbeda-beda. Untuk esai nomor 1 itu 20 poin maksimal. Untuk esai nomor 2, 15 poin maksimal. Dan esai nomor 3 maksimal juga 15 poin. Kalau PG itu 5 poin per soal ya. Nanti bisa kalian langsung isi di Google Classroom. Nanti Ibu cek lagi. Berikut hasil evaluasi 12 IPS 4 setelah mengisi 10 soal PG dan 3 soal esai. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, ini bisa sambil dikerjakan, tapi di sini Ibu sudah di sini sudah masukkan ya hasil dari kalian caranya diminta. Nah, Ibu mau minta refleksi menurut kalian secara langsung di sini. Silakan. Refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini itu bagaimana? Mohon maaf ya atas segala kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Nah, silakan siapa yang mau refleksi terkait dengan kesan-kesan ataupun bisa juga pesan kalian. Silakan siapa yang mungkin Anisha? Iya Ibu. Ya, silakan Refleksinya ya setelah mempelajari ya jadi menyenangkan, terus juga sangat apa ya, cara Ibu menerangkannya jadi membuat kita juga jadi paham secara detail gitu Bu, kayak gitu.
Ya, siap. Terima kasih Ansia. Ya, karena kita masih pembelajaran daring ya, jadi memang banyak keterbatasan. Salah satunya seperti yang Ibu alami hari ini terkait dengan jaringan, terus juga di sini perangkat atau yang kita seperti itu. Cepatnya kita bisa pembelajaran secara luring akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan UPA. Pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai faktor penyebab. Terus hari ini kita akan membahas mengenai, maka minggu selanjutnya kita akan mengenai upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita. Silakan Fauzian dipimpin dulu lagi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Fauzian. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung di Google Meet ini. Di sini jangan lupa Ibu mengingatkan kalian untuk mengisi semua tugas yang ada di Google Classroom. Nanti setelah pembelajaran ini, Ibu akan cek semua tugas kalian di Google Classroom. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.